Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisi resiprok. Setiap satu buah kristal selalu berkaitan dengan kisi kristal yang nyata dan kisi kristal resiprok. Jadi gambarannya seperti saat kita bercermin, pasti akan ada diri kita yang sebenarnya dan ada bayangan kita di cermin. Jadi ada kisi kristal yang nyata dan ada kisi resiprok atau kisi kebalikan. Nah, pola difraksi kristal atau pola hasil difraksi sinar X merupakan pola kisi resiprok. Sehingga untuk mengetahui struktur yang sebenarnya dari hasil difraksi sinar X itu, kita perlu mengkonstruksi kisi resiproknya. Karena pola hasil difraksi sinar X yang muncul adalah pola kebalikannya atau kisi resiproknya. Sehingga kita harus mencari tahu kisi yang sebenarnya. Caranya adalah dengan kita mengkonstruksikan vektor B1, B2, dan B3 kisi resiprok. B1 didefinisikan sebagai 2pi A2 cross A3 dibagi A1 dot A2 cross A3. Begitu juga dengan B2 didefinisikan sebagai 2pi A3 cross A2 dibagi A1 dot A2 cross A3 dan B3 didefinisikan sebagai 2pi A1 cross A2 dibagi A1 dot A2 cross A3. Kemudian A1, A2, dan A3 disebut sebagai vektor primitif dari kisi kristal yang nyata. Dan B1, B2, dan B3 adalah vektor primitif dari kisi resiprok dan memiliki sifat BI dot AJ sama dengan 2pi delta IJ, di mana delta di sini merupakan delta Kronecker. Jadi, delta IJ akan bernilai 1 jika I-nya sama dengan J, dan delta IJ akan bernilai 0 jika I-nya tidak sama dengan J. Titik dalam kisi resiprok itu terpetakan dalam himpunan vektor G sama dengan V1B1 ditambah V2B2 ditambah V3B3. Dan vektor G ini ia mirip seperti vektor translasi yang ada pada kisi kristal nyata, yakni T sama dengan U1 A1 ditambah U2 A2 ditambah U3 A3, di mana U1, U2, U3, dan V1, V2, V3 itu merupakan integer atau bilangan bulat, jadi sama. Kemudian, pada vektor G itu sebenarnya kita menggunakan analisis Fourier. Jadi, vektor G dalam deret Fourier merupakan kisi resiprok yang menggambarkan rapat elektron yang invarian terhadap transformasi translasi T. Di mana hal itu bisa kita buktikan dengan persamaan nRT sama dengan Ng eksponensial Ig dot R eksponensial Ig dot T. Dengan eksponensial Ig dot T-nya itu kita substitusikan nilai G dan T seperti yang sebelumnya sudah dijabarkan sehingga dapat kita tuliskan persamaannya seperti demikian. Dan dengan memperhatikan sifat vektor primitif yang tadi yang BI dot AJ sama dengan 2pi delta IJ, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil eksponensial Ig dot T sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan kembali persamaannya nR plus T sama dengan Ng eksponensial Ig dot R. Kemudian, jika kita menganalisa kembali definisi dari B1, B2, dan B3, nanti kita akan dapat mengetahui bahwa vektor dalam kisi kristal nyata itu dia mempunyai dimensi panjang M, sedangkan vektor pada kisi kristal mempunyai dimensi seperpanjang M-1. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.